wabarakatuh. Kita dari kelompok 7. Sebelum kita melanjutkan presentasi, di sini saya akan memperkenalkan masing-masing dari kelompok tim saya. Yang pertama saya sendiri, nama saya Ria Yulianti. Nama saya Di Santoso. Nama saya Natri Amalia. Oke, kita akan lanjut ke presentasi kita. Yang pertama kita akan mempresentasikan yaitu CV. Oke, di sini ada satu personal komputer atau PC. Di dalam PC terdapat motherboard. Ya, di sini saya akan mempresentasikan tentang motherboard. Motherboard ini tersusun atas beberapa bagian. Yang satu, di sini di dalam motherboard ada sebuah fan dan heatsink. Dan fan ini berfungsi untuk menyuplai angin ke dalam heatsink. Heatsink sendiri berfungsi untuk mengurangi panas dari prosesor. Dan selain itu juga di dalam motherboard terdapat RAM. RAM ini merupakan random access memory yang alat penyimpanan yang bersifat sekunder atau tidak tetap. Dan di dalam sini juga terdapat hard disk. Hard disk ini merupakan alat penyimpanan yang bersifat primer atau tetap. Dan kuota sebuah hard disk dapat mencapai tera. Di dalam sini juga terdapat CD-ROM. CD-ROM ini berfungsi sebagai tempat CD yang berfungsi sebagai proses BIOS. Di sini juga terdapat power supply. Nah, power supply ini sangat berpengaruh penting di dalam sebuah PC karena dia yang menyuplai semua sumber listrik yang ada di dalamnya. Di dalam fan dan heatsink ada prosesor. Prosesor berfungsi sebagai otak dari sebuah komputer. Di sini juga terdapat port-port. Salah satunya port USB, audio, ATA, dan port untuk supply ke dalam power listrik ke dalam motherboard. Di sini juga terdapat port-port yang menempel di luar. Salah satunya port paralel yang berfungsi sebagai port mouse dan keyboard. Yang di sini ada dua port VGA port. Ini berfungsi untuk video graphic adapter. Dan ini USB port. Ini biasa digunakan untuk USB port USB seperti modem, flash disk, mouse, dan keyboard. Di sini ada juga port connector EJ45 yang berfungsi sebagai port jaringan. Di sini ada port audio. Di sini port audio ini berfungsi sebagai port yang digunakan untuk audio. Sebelum kita sebuah komputer tidak akan berfungsi apabila tidak ada jaringan. Dan di belakang ini ada pengertian tentang jaringan. Oke, kita di sini akan menjelaskan tentang jaringan. Pengertian dari jaringan sendiri ialah sekumpulan komputer satu yang lainnya yang saling terhubungan yang satu dan berbentuk suatu jaringan. Dan jaringan tersebut terbagi dalam 4, yaitu LAN, MAN, WAN, dan internet. Yang pertama yaitu LAN, lokal area network, yaitu jaringan lokal untuk antar gedung. Yang kedua itu MAN, metropolitan area network, yaitu jaringan antar kota. Misalnya dari kota Surabaya ke kota Cianjur. Yang ketiga itu WAN, wide area network, yaitu jaringan antar benua atau negara. Contohnya dari negara Indonesia ke negara Singapura. Yang keempat itu internet, interconnected mobility, untuk mencakup seluruh dunia. Oke, saya akan menjelaskan jangkauan MAN, WAN, dan internet. Yang pertama MAN atau Metropolitan Area Network. MAN mencakup daerah antara kota dengan desa. Contohnya kita ambil dari DKI Jakarta. Di DKI Jakarta terdapat Jakarta Pusat dan Jakarta Timur. Terus yang kedua yaitu LAN atau Local Area Network. Local Area Network itu berjangkau hanya satu gedung. Dan kalau kita ingin membuat local area network, itu harus ada switch, kabel strike, dan kabel cross. Apabila kalian ingin menyambungkan switch dengan PC harus menggunakan kabel strike. Dan kalau ingin menyambungkan komputer satu dengan komputer lainnya itu menggunakan kabel cross. Dan yang ketiga yaitu wide area network. Wide area network jangkauannya itu antar benua dan negara.
Contohnya di sini kita ambil negara Indonesia dan negara Singapura. Dan yang keempat yaitu internet. Internet mencakup seluruh dunia. Internet menggunakan satelit. Dan selanjutnya kita akan masuk ke babak sesi pertanyaan. Yang pertama, Aji. Tadi kan Aji udah jelasin nih apa aja dalaman dari visi. Dia pengen nanya dong, ini kan sama-sama penyimpanan. Apa sih bedanya? Oke. Di sini ada dua penyimpanan. Di sini yang satu random access memory atau RAM, yang dua hard disk. Ya, ini merupakan dua alat penyimpanan. Namun sifat dari dua penyimpanan ini berbeda. Sifat dari RAM ini bersifat sekunder atau tidak tetap. Dan ini RAM berkapasitas hanya kecil dan bersifat tidak tetap. Dan di dalam sebuah hard disk merupakan alat penyimpanan yang bersifat tetap atau primer. Hard disk ini berkuota bisa sangat besar, berkapasitas besar dan bersifat tetap. Ini dia yang nanya ya. Ini kan ada 4 ini ya. Buat internet itu digunakan biasanya dipakai untuk di mana aja sih? Oke. Yang pertama LAN. LAN biasanya dipakai oleh Bluetooth, inframerah dan radioaktif. Yang kedua MAN. Biasanya dipakai oleh client server dan yang WAN biasanya dipakai oleh e-government atau aplikasi daya. Dan yang keempat yaitu internet access atau biasanya dipakai oleh internet access. Oke, kita rasa cukup presentasi dari kita. Saya harap guru bidang studi kita ini juga guru bidang politik memberikan nilai yang